Menurut saya harus ada persatuan politik. Ada persatuan. Ya. Kalau kita mau serius, kalau kita mau serius mengurus Kepton ini harus betul-betul kita jagokan siapa di antara 5 kandidat ini. Dari 5 kandidat ini. Ya, siapa yang dijagokan kan nggak boleh ada yang main belakang. Tidak ada yang boleh main belakang. Iya, nggak ada yang. Kita off-fair, kita buka. Kita buka semua ya. Semua sampai sekarang itu mengerti tentang politik. Demi Kepton. Demi Kepton. Nah. Karena Kepton ini harga diri orang Buton. Ya. Kalau saya selama ini mengamati, belum satunya 5 tokoh ini. Masih saling gigit-menggigit ini. Oh iya. Mungkin juga kita orang Buton nonton putih pakai ilmu kepiting ini. Tarik menarik ini. Ya, tarik ini. Kepiting itu Pak, kalau saya, kalau saya orang kampung, kalau selalu saya menyuluh Pak. Kalau orang Ambon dalam keluarga saya dia bilang katanya belobe itu, kalau ada kepiting 1 ekor di dalam, itu tidak mungkin berusaha lari. Tapi kalau sudah 5 ekor atau banyak, ini sudah mau tarik-tarik ini. Padahal tidak ada yang berhasil. Iya, tidak ada yang berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aba. Saya Aba Gali Gantara di YouTube. Kali ini kita akan mengupas habis tentang SK 354. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa jargon kami yaitu Boli Puande Kea Lipusi, Boli Pubula Kea Lipusi, Boli ala Kea Kanciana Kampuri Ibami, Boli ala Kea Kanciana Bia Ibadami, Marobu Umasoka Uhancuru Binasa, Oe Wangnia Kea O Incema Momadakina Isikadina atau Momadakina Isikadina Te Liputasi Tangkanapu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarmin, malam ini cerah ceria menggunakan Kampurui merah, mungkin sesuai dengan tema atau hari lahirnya kemerdekaan kita, 17 Agustus 1945 yang hari ini kemarin ya, kita baru saja sama-sama rayakan. Dan alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi dalam koja-koja ya. Kalau nggak salah 2 bulan lalu ya, kita juga sudah koja-koja di Metro Entertain. Ya, malam ini saya ingin mengupas habis tentang SK 354, yaitu SK tentang pembentukan tim pemekaran Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Provinsi Pemekaran Provinsi Kabupaten Kepulauan Buton. Saya kalau berbicara mengenai SK 354 ini Pak, saya sebenarnya sudah banyak mengkritisi SK 135 yang lalu, yang juga dibuat oleh Gubernur, yang kemudian beralih lagi menjadi SK 354, yang hari ini boleh dikata hampir seluruh stakeholder maupun tokoh-tokoh masyarakat masuk di dalam SK 354 ini. Ya kurang lebih 100 orang lah tim yang akan memekarkan Provinsi Kepulauan Buton ini. Ya, namun sayangnya dari beberapa nama-nama yang ada di situ, saya tidak melihat satupun anggota DPRD cakupan Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu anggota DPR dari Kabupaten Buton, anggota DPR dari Kota Bau, anggota DPR dari Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara, dan Wakatobi. Padahal ini penting sekali Pak Tarmin, karena kita berbicara dengan masalah DPR, kita tentu berbicara masalah partai politik. Nah, sementara gawean kita hari ini yaitu pemekaran Provinsi Sulawesi Tenggara ini, yaitu pemekaran Kepton, untuk pemekaran Kepton, itu adalah gawean politis. Oleh karenanya, saya kira tokoh-tokoh atau anggota-anggota DPR yang masuk dalam cakupan ini penting untuk dimasukkan di dalam tim pemekaran ini. Tapi
apakah penting SK 354 ini dibuat kembali oleh gubernur yang pada awalnya sudah dibuat 135, di mana di situ sebagai ketua tim pemekaran itu adalah orang yang selama ini memang mengurus Kepton, yaitu Samsu Umar Abdul Samiun, sarjana hukum. Beliau dulu di SK 135 itu sudah menjadi ketua pemekaran, yang kemudian sekretarisnya itu masih saudara Lajusmani sebagai sekretaris kepala sekretariat bersama yang menjadi sekretaris daripada pemekaran itu sendiri. Namun kemudian setelah hiruk pikuk mengenai provinsi Kepton ini, kemudian muncul lagi SK 354 Pak Tarmin, yang mana sudah merubah esensi daripada SK 135 itu sendiri. Menurut Pak Tarmin, apakah SK 354 ini penting untuk dibuat kembali atau dilahirkan untuk kemudian memicu perjuangan daripada pemekaran Kepton ini? Silakan Pak Tarmin barangkali bisa menjawab. Ya. Walaupun agak panjang ceritanya ini, tapi barangkali sudah bisa poinnya bisa dipetik ya Pak Tarmin. Ya. Jadi pertama-tama saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya merasa berbangga, tetap bersemangat untuk bersama-sama sebagai rakyat Buton berjuang dalam hal memekarkan Kepulauan Kepton atau Provinsi Kepton, yang mungkin itu menjadi impian kita sebagai orang Buton di seluruh Nusantara ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat HUT RI yang ke-76. 76. Ya, sudah 76 tahun kita merdeka. Ya. 76 tahun kita merdeka ini, tapi kita sebagai masyarakat Buton atau suku Buton, kalau zaman dahulu, kalau kita bicara tentang kesultanan, kita ini mungkin bangsa. Bangsa Buton. Bangsa Buton. Iya, betul Bangsa sekali Buton. Pak Tarmin. Ya. Sampai hari ini kita belum merasa dimekarkan atau merasa kemerdekaan dari sebuah bangsa Indonesia ini. Iya. Karena seluruh mungkin Kesultanan Buton itu sudah menjadi suatu daerah otonom baru. Tapi Buton dengan zaman dahulu kita katakan bahwa dia pernah punya peran kepada bangsa ini, menyerahkan kedaulatan Kesultanan Buton kepada NKRI, tapi NKRI tidak pernah melihat itu. Iya. Itu dari sisi budaya mungkin. Iya, betul. Sehingga kalau saya mau bicara tentang itu, mungkin saya mengambil dari 3 topik, Pak. Yaitu budaya, kalau kita berjuang pemekaran, kita bicara budaya, hukum, dan politik. Tapi malam ini mungkin kita lebih fokus ke bicara tentang persoalan politik. Politik, iya, betul sekali. Menurut saya, Pak, ketika SK ini, SK 354 ini perlu direvisi. Ya. Persoalannya apa? Saya melihat dari SK 354 ini masih ada hal-hal yang sangat keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena perjuangan pemekaran itu sangat besar dominannya adalah politik. Tapi sangat sayang kalau tokoh-tokoh politik kita di cakupan wilayah Kepton ini tidak dilibatkan. Misalkan seperti yang Abah katakan tadi, bahwa anggota DPR kita dari cakupan wilayah tidak dimasukkan. Iya, betul sekali. Ini sangat sayang bagi saya. Dari mana kita sisi perjuangan? Padahal harusnya tokoh-tokoh politik ini harus terlibat secara langsung. Betul. Karena ini perjuangan politik, bukan hanya perjuangan budaya dan adat atau misalkan dengan hukum, tapi politik juga perlu. Betul sekali. Selama ini menurut saya tokoh-tokoh politik belum kelihatan. Ya, belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Yang ada tampil tokoh politik yang selalu, yang saya ingat menurut sejarah Kepulauan Buton, baru Pak Umar Samiun yang ngomong di mana-mana tentang politik. Dan saya baca di grup WA, sampai akibat nama Buton, Pak Umar itu sangat sensitif sekali ketika ada orang bicara orang Buton yang tidak benar. Iya. Itu marah dia. Iya, betul sekali. Kenapa dia marah? Karena memang Buton ini sangat luar biasa dan harus kita perjuangkan mati-matian untuk demi sebuah harga diri orang Buton. Betul sekali. Itu. Saya
inilah yang tanda kutip itu ya. Iya. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Tarmin itu bahwa kita Buton, generasi Buton ini harus betul-betul cinta terhadap negeri ini. negeri ini. Ya. Itu yang saya mau sampaikan. Kalau kita kembali ke cara berpolitik, maka saya lihat sekarang ini kita lumpuh. Orang Buton sangat lumpuh dengan politik. Padahal kita ini dikenal bangsa yang punya demokrasi yang sangat pertama mungkin di dunia. Iya. Itu bangsa yang demokrasi yang pertama di dunia itu bangsa Buton. Bangsa Buton. Ya, tapi hari ini dengan kita dimainkan oleh para saudara kita dari tempat lain, sehingga kita memang hari ini susah untuk bergerak dalam dunia politik. Di mana esensi kita yang hari kemarin orang tua kita ngomong bahwa kita ini bangsa yang besar, bangsa yang berpolitik. Iya. Nggak ada. Saya sedih dari situ. Jadi lagi-lagi kalau saya mau katakan tentang persoalan politik, maka ini sangat utama untuk kita perjuangkan. Jadi memang apa yang Abah sampaikan tadi bahwa SK ini perlu dirubah, kalau saya perlu dirubah. Perlu dirubah ya? Ya, perlu dirubah. Ya misalnya saja Pak. Ya misalkan apa saja yang perlu dirubah tentang SK 354 ini? Apakah jumlah daripada tim yang terlalu gemuk ini? Ya, saya lihat tim yang terlalu gemuk, kemudian terlalu banyak melibatkan birokrasi di dalam persoalan SK ini. Birokrasi itu menurut saya ini tugasnya hanya membantu sekber untuk membuat administrasi. Tapi kalau berjuang secara politik mereka tidak punya. Iya. Tidak punya gawean sama sekali untuk bicara politik. Nah, apakah birokrasi kita yang ada di Cape Town ini mampukah melawan Menteri Dalam Negeri secara nggak mungkin. Yang bisa melawan atau membuka keran ini adalah orang-orang politik, rakyat ya. Rakyat yang berdemokrasi untuk dibawa oleh para elit politik kita. Nah, sangat sayang elit politik dilibatkan dalam persoalan ini. Saya sebagai masyarakat Buton hari ini sangat kesal dengan itu. Untuk ini perlu ada revisi-revisi penting di dalam SK 354. Ya, itu. Ya, baik. Untuk masuk. Saya kira dari pengamat politik kita Pak Tarmin hari ini bahwa SK 354 itu sangat gemuk. Jumlah pesertanya, jumlah tim yang terlalu gemuk, yang kemudian tidak melibatkan tokoh-tokoh politik, yang mana anggota-anggota DPR cakupan itu tidak masuk dalam wilayah perjuangan ini. Padahal kalau kita berpikir secara politis bahwa anggota DPR ini adalah binaan langsung daripada partai politik, maka sudah sewajarnya lah kalau kemudian tokoh-tokoh politik ini dilibatkan di dalam ini. Karena itu akan berhubungan dengan partai mereka. Ya, saya kira saya cukup mengerti dengan apa yang diresahkan oleh Pak Tarmin maupun kita semua yang di dalam perjuangan pemekaran Cape Town ini. Tadi saya kutip bahwa bangsa Buton atau bangsa Indonesia setelah berbau dengan setelah Buton membaur ke dalam bangsa Indonesia, kita belum mendapatkan apa-apa. Kita belum mendapatkan apa yang disebut dengan kue pembangunan. Nah, kue pembangunan yang dimaksud adalah kemudian bangsa Buton ini yang disebut sebagai sebuah bangsa dahulunya, yang kata Pak Tarmin juga bahwa bangsa Buton boleh dikata adalah sebuah bangsa yang pertama-tama melakukan demokrasi dalam ilmu ketatanegaraan. Saya, Pak Tarmin, mengingat beberapa kabenci atau literatur yang ditulis oleh orang-orang tua kita terdahulu. Waktu Oputa Laude Muhammad Falihi berkunjung ke Makassar untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Haji Soekarno. Sarah sudah mengingatkan kepada beliau yang bunyinya seperti ini. Andai kami mengasara, artinya pemerintahan secara keseluruhan, pertemuan itu disampaikan seperti ini. Ya pai bula, ya pai kali pupu, soapo kanakanam. Artinya, pertemuan dengan negara Republik Indonesia sama halnya dengan di mana bintang, di mana bulan, itu sama saja.
Ya kalau saya tarik benang merahnya bahwa Sarah waktu itu tidak terlalu menanggapi tentang pembawaan kita terhadap dengan bangsa Indonesia. Tapi kemudian setelah pembawaan itu terjadi, Sarah juga tidak bisa berbuat apa-apa karena Oputa Vali adalah pemegang kekuasaan, maka sudah barang tentu dia bisa melihat kebijakan, dia mengeluarkan kebijakan, maka dia juga menyetujui tentang bergabungnya Kesultanan Buton dengan bangsa Indonesia. Namun setelah bergabung itu, beliau juga hanya mengungkapkan satu pesannya kepada baik kepada Sarah maupun kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa pemerintahan beliau itu tidak boleh dia begitu bergabung, dia begitu turun, tidak. Jadi dia mengungkapkan osarasi amapu ilimaku mau batu esi molele. Ya, pemerintahan ini habis di tangan saya seperti batu es yang meleleh. Artinya setelah kematian beliau, setelah almarhum, setelah wafat, beliau kemudian bergabung, kemudian Indonesia sudah langsung menggabungkan diri dengan bangsa Buton. Jadi itu ungkapan yang dilakukan oleh Sarah maupun Oputa Vali. Tapi itu terlalu panjang kalau kita bicara mengenai budaya dan perjuangan budaya, perjuangan adat ini juga kita sudah lakukan oleh Kesultanan Lembaga Adat yang hari ini bersama-sama dengan GRAM, ya kalau saya tidak salah. GRAM apa, saya nggak tahu singkatannya GRAM. Gerakan Rakyat. ya, rakyat. Gerakan rakyat ya. Itu juga menggandeng Oputa LM Izzat Manarva untuk membuat maklumat kepada masyarakat, kepada pemerintah Republik Indonesia, yang kemudian diserahkan kepada Ketua DPD RI, yaitu Bapak Lanyala Mataliti. Dan itu sudah dilakukan. Sayangnya perjuangan ini tidak berlanjut lagi karena mungkin saja karena kondisi bangsa kita yang hari ini masih dalam keadaan pandemi atau terjadinya PPKM, sehingga kemudian perjuangan itu semakin memudar. Saya ingin membuat Pak Tarmin melakukan analisa-analisa politis. Bagaimana sih sebaiknya perjuangan Kepton ini, yang kita kenal Bapak juga dulu adalah pejuang pemekaran Buton Selatan. Alhamdulillah Buton Selatan waktu itu akhirnya kemudian mekar. Dan saya ingin mendapatkan beberapa referensi dari Pak Tarmin tentang perjuangan pemekaran Kepulauan Buton ke depan. Bagaimana menurut Bapak? Kalau kita melihat tentang persoalan perjuangan pemekaran, saya ingin katakan bahwa ketika kami sebagai masyarakat Buton Selatan berjuang mau melahirkan Busel, karena cikal bakal melahirkan Busel itu untuk menuju ke Provinsi Kepton. Oh begitu ya. Ya, itu cikal bakal. Jadi memang tidak bisa terlepas daripada cikal bakal dari kelahiran Busel itu adalah untuk melahirkan suatu daerah sebuah baru, yaitu provinsi ya. Karena seingat saya waktu itu cakupan wilayah kita, Buton Raya waktu itu sudah diperjuangkan, bahkan sudah masuk di balik. Iya. Tapi namun karena cakupan wilayah yang tidak cukup akibat daripada Muna dan Bombana menarik diri, tidak mau bergabung dengan Buton Raya pada saat itu, sehingga cakupan wilayah itu tidak cukup. Sehingga perlu kita perjuangkan kembali. Saya bangga dengan seorang politisi waktu itu masih Pak Bupati, Pak Safi Kahar, telah menorehkan lagi kembali perjuangan Busel
Ya. dan Buton Raya. Buteng Ya, untuk Buteng. menuju Cape Town ini, maka saya ingin katakan lagi-lagi bahwa kalau ketika kami waktu itu memperjuangkan pemekaran Cape Town, Busel, itu saya ingin katakan masyarakat kota dan Buton, saya ingin katakan 80-90% tidak pernah yakin bahwa Cape Town itu akan lahir. Ya. Itu tidak akan lahir. Kenapa? Karena mungkin ada yang mereka katakan pernyataan-pernyataan pemerintah pada saat itu. Iya. Bahwa sulit untuk dilahirkan, khusus untuk Busel. Tapi akibat masyarakat Busel berdaulat, Ingin berdaulat ya. ingin berdaulat, dan pada akhirnya berdaulat dan memperjuangkan Cape Town ini bersama-sama dengan DPR, ya apalagi kembali secara Untuk politik, memperjuangkan Busel, Busel ya. ya, memenangkan Busel, sehingga Busel itu lahir. Lahir ya. Lahir. Dan itu bersamaan dengan Buton Tengah. Buton Tengah. Iya, alhamdulillah. Itulah Dan dasar sehingga akhirnya kemudian cakupan itu menjadi lengkap menjadi kembali. lengkap. hari Iya. ini. Bahkan Jadi- kalau kita mau bicara tentang administrasi mungkin lebih. Ya, Karena kan dasar undang-undang itu mengatakan 1 kota 5 kabupaten. ya. Kita hari ini untuk Cape Town justru sudah 5 kabupaten, Satu kota. 1 kota. Iya. Udah lebih daripada peserta undang-undang. Iya. Apa yang Ya kalau undang-undang itu Ya. kan 5 ya. 5 ya. 5 daerah cukup. Ya. Tapi kita malah melebihi Melebihi. daripada Ya. syarat yang Syarat. diminta oleh pemerintah pusat. Ya. Ya. Inilah yang kemudian hari ini sebagai rakyat Buton harus kita berjuang keras, kita bersatu padu memperjuangkan pemekaran ini. Karena ini saya kembali lagi katakan bahwa Cape Town harga diri orang Buton. Ya. Harga diri orang Buton apapun bentuknya, maka perlu kita kerjakan. Tapi malam ini kita bicara dari sisi politiknya. Nah, kalau kita bicara sisi politiknya kembali, saya ya lagi-lagi harus saya katakan bahwa tokoh-tokoh politik di Tanah Buton ini harus berdiri, harus hadir. Jangan main di belakang-belakang, berani tampil sebagai politisi. Jangan cari panggung Jangan sendiri cari ya. panggung sendiri-sendiri. Iya, 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 iya. Ini saya lihat cari panggung sendiri-sendiri, Iya, ini iya. repot. Ini repot, betul. Harus bersama-sama. Hmm. Kita bahwa memang politisi harus tampil. Ya. Saya kira di Tanah Buton ini atau di Kepulauan Buton ini semua partai politik yang ada di Republik ini masuk. Iya. Betul sekali. Sekarang Hanya partai politik yang ada di Aceh iya, tentunya yang tidak. yang sudah masuk. Iya. Tapi semua tuh ada. Itu nggak ada. Nah, ketua-ketua partainya mana gitu loh. Iya, betul. Saya ingin katakan di mana partai-partai ketua-ketua partai Iya, politik. ketua-ketua partai politik. Iya. Ya harus terlibat. di Terlibat dalam pemekaran. persoalan ini. Apakah dia itu sudah anggota DPR atau tidak? Tapi sebagai ketua partai saya terlibat. Kalau iya. kita kembali mau menambah dalam SK tadi, Iya. ini yang harus. Iya, iya, iya. Betul Tapi sekali. saya minta kalau boleh itu cukup untuk yang ada di Kepulauan Buton. Iya. Karena bicara Kepulauan Buton, itu kepentingan orang Buton, bukan Iya. kepentingan siapa-siapa. Nah, sekarang banyak kemudian dalam SK itu ada anggota DPR yang juga tentunya dari partai politik. Misalnya saja anggota DPR RI. Iya. Ada Pak Ridwan Bae yang dulu kemudian pernah menarik diri dari Buton Raya, yaitu Kabupaten Muna. Ada juga di sana. Kemudian juga ada anggota DPR RI dari Sulawesi Tenggara yang dari Konawe ya kalau nggak salah. Nggak, Konawe apa Kendari? Konawe ya. Iya. Ya. Itu juga ada di dalam SK PIN 354 ini. Apa ini tidak membuat blunder buat kita karena akan kemudian terjadi misalnya saja ada debat kusir yang kemudian terjadi dengan antara tim ini, bagaimana menurut Tatar? Menurut saya mungkin bisa iya-iya saja. Karena mungkin niat baik mereka juga untuk Iya. membantu kita. Ya, Kita kembali ke nyawa itu, para politisi ini. Serius gak mereka membantu kita untuk memperjuangkan? Jangan sampai kemudian dalam tanda kutip, ya, ya. kami melihat bahwa dalam SK tersebut, kami sebagai rakyat menilai bahwa mungkin ini penumpang gelap. Ya, 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 ya. Ini membahayakan. Bisa membahayakan. Karena menurut saya, kalau saya mengamati politik, apa kepentingan politiknya mereka dengan Iya. kita? Ya, Ya. saya lihat ada Pak Ridwan Bae di dalam SK 354 ini. Kalau saya lihat tahun 2024 ini semakin dekat, maka tentunya ada muatan politis Ya. dari apakah ini diikutkan oleh siapa atau memang Pak Ridwan sendiri yang mau
menjadi tim pemekaran Provinsi Kepulauan Buton ini, mungkin saja secara politis, menurut kita, analisa politis kita, apakah ada panggung yang ingin dibuat oleh teman-teman di dalam tim ini? Kalau saya melihat, iya. Karena tadi dalam awal akhir saya pembicaraan tadi, apa kepentingannya dengan Kepton? Apa kepentingannya dengan Kepton? Jangan sampai Kepton ini menjadi topik menarik untuk dibahas dalam suatu perjuangan 2024 yang Bapak katakan tadi. Oh iya. Itu yang sangat berbahaya bagi saya. Berbahaya, ya. Karena selama ini saja kita melihat ya Pak, kalau saya mengamati itu, Pak Ali Maji saja sekarang ini sebagai orang Buton yang memperjuangkan, bahkan dalam kampanye beliau, tugas pertama beliau dalam 100 hari kerja. Ini yang diperjuangkan. Itu di kampanye beliau. Di kampanye ya. beliau. Dan saya juga adalah jurkam beliau waktu itu. Ini saja kita lihat sudah tidak mampu. Saya mohon maaf ini. Saya katakan itu. Nah, bagaimana kalau Sulawesi Tengah dipimpin oleh orang luar, orang bukan orang Buton? Betul. Bisakah kita maju di sana? Ya mungkin orang bilang bahwa hari ini ada moratorium dan segala macam tergantung pemerintah pusat, mungkin seperti itu Pak. Kopinya diminum Pak. Iya Pak. Silakan. Saya pakai kava Conte dari Rongi. Jadi produksi lokal kita. Kava Rongi. Dan gurih. Ini juga kita bisa minum Pak. Ini air mineral rapid yang memang disiapkan untuk koja-koja. Alhamdulillah. Boleh juga silakan diminum. Jadi minum kopi, jangan lupa minum air putih Pak. Karena kopi itu menghilangkan ngantuk, sementara air mineral itu untuk menetralisir daripada yang masuk kopi tadi, yang masuk ini. Disitulah kemudian Pak, kita lanjut ini, kemudian saat disitulah saya melihat bahwa kekhawatiran saya sebagai masyarakat Buton, silakan. ketika pertarungan 2024, saya mungkin dalam beberapa hal saya sudah katakan bahwa pasca Bang Ali Maji ini sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara yang notabene orang Buton, siapa yang kita harus tampilkan ketika di 2023 ini kita belum mampu membuka keran moratorium ini? Itu yang dikhawatirkan bagi saya. Nah, keran moratorium itu kan nanti adalah sebuah kebijakan atau kebijakan dari pemerintah. Sementara undang-undang itu kan terus mewajibkan untuk membuka terus daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang ingin dimekarkan. Nah, ini kan bertentangan sebenarnya dengan undang-undang. Undang-undang terus membuka secara luas tentang pemekaran, sementara moratorium itu hanya sebuah kebijakan dari pemerintah. Nah, ini perlu ada perlawanan nggak dari rakyat atau bagaimana menurut Pak Tarmin? Kalau saya perlu Pak, tapi kan karena negara ini negara hukum, makanya tadi kalau saya dari awal bicara bahwa dalam sisi perjuangan Kepton ini mungkin kita mengambil dari 3 sisi, yaitu sisi budaya, hukum dan politik. Maka perlu, karena saya lihat juga dalam SK 354 ini, mohon maaf, itu banyak juga para adik-adik atau teman-teman saudara kita yang sudah sebagai lawyer. Ini perlu mereka membuat kajian tersendiri. Tapi tidak perlu orang per orang, harusnya semua grup yang sudah masuk, kawan-kawan lawyer yang ada di Kepulauan Buton, bahu-membahu untuk menyampaikan gugatan kepada pemerintah Republik. Itu perlu sekali ya. Iya, perlu sekali. Nah, kemudian kawan-kawan juga dari politisi, tokoh-tokoh partai politik, itu bisa. Karena saya begini Pak, mungkin saja. Kalau kemudian nanti di 2024 adalah pemilihan, 2023 ini harus sudah mekar. Kalau tidak itu dalam tanda kutip. Saya inginkan secara politik, kawan-kawan di partai politik atau ketua partai membuat satu pernyataan. Betul. Khas bahwa kami orang Buton tidak butuh pemilu, tapi kita butuh pemekaran. Itu pernyataan sikap yang dilakukan oleh kawan-kawan dari sisi politik. Iya. Kalau kita memang betul-betul serius memperjuangkan ini negeri sebagai daerah otonom. Saya sangat sepakat dan setuju dengan Pak Tarmin tentang pernyataan sikap
partai politik yang ada di Kepulauan Buton atau yang dalam cakupan Provinsi Pemekaran Buton. Tadi Pak Tarmin katakan bahwa kami tidak butuh pemilu, tapi yang kami butuhkan adalah pemekaran. Sebuah ungkapan yang luar biasa Pak Tarmin. Mudah-mudahan saja ini bisa didengar oleh pemerintah pusat melalui koja-koja channel Naba, dan ini mudah-mudahan saja masyarakat Buton, masyarakat Kepton, dan para politisi Buton mau kemudian mengambil sikap yang betul-betul gentleman, yang betul-betul cinta terhadap negerinya, agar membuat pernyataan, terutama partai-partai politik, para politisi, untuk bersikap lebih tegas tentang bagaimana memekarakan Provinsi Kepulauan Buton. Saya kira cukup menarik koja-koja kita malam ini di channel Naba. Jangan lupa like and comment, tentu saja di subrek. Iya. Pemirsa Koja-Koja TV, kita sudah banyak berbicara tentang SK 354 yang dilahirkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Ali Mazdi SH, pengganti SK 135 yang juga adalah SK yang dibuat oleh Bapak Gubernur. Nah, inilah yang kemudian menjadi polemik hari ini, bahwa SK 354 ini, saya di grup Pak Tarmin di komunitas Kepton, saya kenapa melakukan kritisi terhadap teman-teman tentang SK ini, karena memang kalau kita lihat SK 354 ini di samping terlalu gemuk, banyak kemudian yang tidak perlu sebenarnya masuk sebagai tim, yang tidak bisa hanya kemudian menjadi kapabuken katare lah, kalau orang Buton bilang, ya kapabuken katare. Saya lebih cenderung sedikit, tetapi ya mampu mendobrak apa yang sudah dilakukan. Yang kedua Pak Tarmin, bahwa administrasi Kepton ini sudah lengkap, Pak. Lebih lengkap dari provinsi pemekaran yang lain. Ini perlu kita acungi jempol kepada yang selama ini bekerja untuk Kepton, yaitu Sekber. Saya pernah ambil Pak, itu administrasi, itu kurang lebih tingginya 1 meter Pak. Dan 1 meter itu berisi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Saya kira perjuangan SK 354 ini untuk melahirkan Kepton, saya kira sudah tidak susah sebenarnya kalau kita berbicara administrasi sudah lengkap. Karena Sekber sudah menjadi bertanggung jawab terhadap administrasi itu. Namun di luar itu, Sekber juga bukan hanya bekerja sebagai administrator, mereka juga berjuang lobby kemana-mana untuk membongkar daripada moratorium ini. Namun sayangnya pemerintah masih tetap kekeh di dalam menutup moratorium ini. Pak Tarmin, kalau kita berbicara SK barangkali cukup panjang, dan saya lihat bahwa para pejuang Kepton hari ini, pemekaran ini, saya lihat di masa pandemi ini, apalagi di masa PPKM ini, pejuang-pejuang ini semakin tidak bersuara. Padahal justru kita tidak perlu dibatasi oleh waktu. Ya, harusnya kemudian pemekaran ini terus digaungkan, ya. Mau kita mau mati, kita mau sakit, kita mau hujan, mau petir. Nah, Kepton ini harus terus digaungkan. Karena ini adalah satu amanah dari para leluhur, bahwa bangsa Buton itu harus kembali jaya. Nah, kita sudah memberikan bangsa kita, negara kita. Buton itu adalah sebuah negara yang kemudian kita serahkan kepada negara Republik Indonesia, menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Dan kemudian hari ini kita minta kepada negara Republik Indonesia menjadi sebuah provinsi dari beberapa provinsi yang ada di negara ini. Ternate sudah diberikan, Aceh sudah diberikan, Tidore sudah diberikan, Jogja sudah diberikan. Apa sih sumbangsi kita terhadap negara ini? Itu pasti
orang berkata seperti ini. Buton ini apa sumbangsinya terhadap negara ini? Ya Allahu Akbar. Kita banyak berjuang melawan penjajahan Belanda. Waktu Indonesia merampas kemerdekaan atau merebut kemerdekaan dari bangsa Belanda. Walaupun kita dulu dengan bangsa Belanda itu adalah sahabat dalam bangsa. Ya, ada hubungan diplomatik antara bangsa Buton dan kerajaan Belanda atau Kesultanan Buton dengan kerajaan Belanda. Itu termaktub dalam beberapa perjanjian-perjanjian yang ada dalam literatur kita. Misalnya saja perjanjian Asikin, Brookman dan lain sebagainya. Itu tentunya dilihat bahwa bangsa Buton dan bangsa Belanda itu punya hubungan diplomatik. Nah, sekarang kita terlalu banyak kemudian berhayal tentang sebuah negara kembali. Kita hanya ingin kemudian mendapatkan secuil bagian sebagai provinsi dari bagian negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja kita tidak ingin lepas dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena hari ini tepat tanggal 18 Agustus, ya kemarin tanggal 17 Agustus kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka. Ya, Pak Tarmin. Tahun 2024 ini sudah semakin dekat. Ya. Kemudian tahun 2022 ini beberapa bupati, wali kota atau kepala-kepala daerah yang berguguran atau melepas jabatannya yang kemudian diganti oleh pejabat baru atau kita istilahkan adalah pelaksana atau pelaksana tugas pejabat baru dari kepala-kepala daerah. Pak Tarmin sebagai pengamat politik tentunya kita koja-koja hari ini saya ingin membuka lembaran koja-koja ini dengan beberapa amatan Pak Tarmin tentang kandidat-kandidat yang akan maju di. Saya berbicara mengenai provinsi. Kita akan berbicara mengenai provinsi Kepulauan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana saat ini banyak baliho yang sudah beredar tentang calon-calon yang akan maju di atau bermaksud berniat maju ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Kira-kira ada berapa kandidat yang bisa Pak Tarmin lihat di daerah Kepulauan Buton ini khususnya? Ya kita bicara Kepulauan Buton dulu. Ya, siapa-siapa kira-kira yang akan maju menurut Pak Tarmin? Oh, terima kasih lagi nih yang kesekian kalinya tentang persoalan kembali ke koja-koja ini, yaitu kandidat calon 2024 untuk saya sebagai orang Buton mau ingin katakan bahwa apapun dan bentuknya kalah dan menang urusan berikut. Tapi sebagai orang Buton harus memperjuangkan kandidat orang Buton. Oh, kandidat orang Buton. Ya, sedapat mungkin. Ya, sedapat mungkin. Saya kembali ke pertanyaan Abah tadi bahwa kira-kira ada berapa? Kalau saya mengamati tentang politik yang ada di Kepulauan Buton, hitungan saya itu cuma 4 kandidat. Cuma 4 kandidat. Bisa disebutkan Pak barangkali siapa orang-orang yang kemudian punya kans besar untuk menjadi calon daripada gubernur atau wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara? Kalau saya ada 4 kandidat itu. Yang pertama mungkin kalau saya melihat saya ngambil yang lebih tua dulu. Iya. Yang lebih tua dulu. Yang lebih tua dulu. Yaro katakan begitu. Iya. Ya saya lihat Pak Safei masih punya kans. Iya, Pak Safei masih punya kans. Yang kedua Safei Kahar. Ya. Mantan Bupati Buton 2 periode. Ya. Yang mana beliau ini, saya sebagai orang Buton atau sebagai masyarakat Buton selalu mengatakan beliau Bapak Pemekaran. Bapak Pemekaran ya, Kabupaten saya bisa Buton, katakan ya. beliau Bapak Pemekaran. Itu sekali. Karena di tangan beliau lah, kemudian Bombana, yang Wakatobi,
Ya. itu lahir. Lahir. Dan walaupun pada akhirnya Kota juga termasuk, ya, termasuk, barangkali. ya. Ya. Walaupun sebenarnya kalau kota itu Ya. cikal bakalnya dari Pasaidu. Ya. Ya. walaupun pada akhirnya Bombana itu saya katakan mengkhianati ibu kandungnya. Nggak mengkhianati Ibu juga kandungnya ya. sehingga Iya. dia bergabung. Iya. Itu sangat sayang. Nah. Itu yang kedua saya ngambil dari teman ketua mungkin Pak Amirul, Pak Amirul Ya. ya. wali kota 2 periode Kota Bau-Bau. Ya. Ini saya lihat beliau juga punya kasus untuk maju secara politik. Karena beliau juga ini Kota Bau-Bau itu indah hari Iya. ini walaupun sudah mau hampir 2 periode ini Pak wali Kota Bau-Bau. Yang Ya. pengganti Amirul ya, Pak Tamrin Pak yang Tamrin. dimaksud ya. Ya, Pak Tamrin yang saya maksud. Itu masih bawa tangan beliau dan orang di mana-mana kalau di Kepulauan di daerah cakupan wilayah itu Pak Amirul itu masih dikenal. Iya. Karena pembangunan yang di Kota dilakukan Bau oleh yang Pak ya, Amirul itu masih kelihatan kelihatan. sekali sampai sekarang. Itu Pak Amirul. Dan Pak Amirul ini juga sudah diuji. Misalkan contoh saya kasih secara politik nih Pak. Ketika beliau bertarung di partai politik melalui P3 kemarin untuk duduk di DPR RI masih lolos. Masih lolos. Sekarang beliau turun lagi, bukan turun tapi masuk di DPD Iya. tanpa partai politik juga pun Itu juga masih lolos. Lolos. Artinya Pak Amirul masih bisa Masih dijual. punya, ya, masih dijual. Masih punya nilai ya. Nilai jual tambah. Nilai jual yang cukup. Ya. Yang ketiga mungkin Pak Hugua. Pak Hugua. Ya, Pak Hugua pun hampir sama dengan Pak Amirul, beda Ya, tipis. beda tipis ya. Ya, tapi Iya, hanya iya. Pak Hugua belum dicoba di DPD. DPD. Ya, belum dicoba. Ya. Di partai politik sudah. Jadi dia juga punya kans Punya kans. tentunya untuk menjadi 01 dari 01. atau calon Calon ya. lah. Calon dari Provinsi Ya. Sulawesi Tenggara. Kemudian siapa lagi, Yang Pak? ketiga saya ingin Yang katakan keempat. Yang keempat itu Pak Umar Samiun. Oh, mantan Bupati Buton juga. Ya. 2 periode juga 2 beliau. periode, ya. Walaupun kemudian Habis di tengah jalan. di Gitu. tengah jalan itu Ya. ada masalah sedikit ya. Karena ini situasi politik Pak. Situasi politik. Kalau kita katakan ini situasi politik, Situasi no problem. Dan saya ingin katakan kepada Bapak bahwa Pak Umar Samiun ini dia kemarin tersandung masalah itu. Saya sebagai orang Buton merasa bangga karena dia tidak mengambil uang rakyat. Iya. Uang pribadinya yang dia berikan kepada orang mungkin Ya. seperti itu. Betul sekali. Ya. Kan tidak yang kita persoalkan ini yang mengambil uang rakyat untuk membesarkan dirinya. Betul sekali. Dia Saya percaya. Karena dia tidak memberikan uang. Dia waktu itu belum jadi bupati. Iya, dia belum jadi bupati. Masih pertarungan politik. Itu pun mungkin Dan dikatakan oleh tentu bukan kawan-kawan. uang negara yang Iya, bukan uang negara yang diambil kan. Iya, betul. Itu uang pribadi beliau, Iya. bukan uang negara. Makanya Ya. saya juga tidak merasa bahwa dia itu ini. Ya. Masih itu. Tetapi kan ya kalau kita berbicara Ya. Pak Samsu Umar Abdul Samin nanti Ya. kita akan kupas berikutnya. Ya. Jadi ada 4 kandidat Ya, yang itu punya Iya. kans besar ini. yang menjadi cadangan. Kira-kira Ya, begitu. Ada yang cadangan bisa. satu. Tapi kan saya dengar juga bahwa wali kota Bau-Bau juga Oh, iya, adalah punya ancang-ancang, punya niat barangkali yang sama untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagaimana menurut Pak Tar? Ya, saya pikir kalau bicara politik semua orang punya hak, Pak. Semua orang punya. Semua hak masuk di politik. Pak Wali Kota juga punya hak untuk kira-kira maju bertarung. Apalagi beliau mungkin hari ini jadi sekretaris partai politik di provinsi ya. Dari Ya, PAN. dia sekretaris Partai PAN, Amanat Nasional Nasional. Pak. Ya. Ya, itu saya kira punya hak. Tapi kan perlu kita punya hitungan-hitungan politik. Gitu. Iya. Kita punya hitungan politik. Makanya saya tadi kalau bilang 4 yang pas, tapi 5 ini menjadi cadangan satu itu Pak Istanbul menurut saya. Secara politik. Oh, jadi cadangan. Iya, harus ada cadangan satu, Ya, Pak. kalau Karena kan boleh dikata kuda hitam ya. Iya, hitam. Ya. Kan pemain ini tidak bisa harus semua turun lapangan, Harus harus semua. ada pemain-pemain alternatif. Iya, Di iya. bola juga kan begitu Pak. Begitu. 11 yang bermain, 12 yang bermain, tapi ada cadangan. Oh, jadi cukup banyak Iya. sebenarnya calon-calon. Kita Kalau punya- kita kupas secara Satu persatu keseluruhan, Iya. kalau dari Cape Town saja kita sudah punya 5 kandidat. 5 kandidat. Iya. Belum kita berbicara Iya. Muna, belum kita bicara Bombana, Bombana. belum kita bicara Iya. provinsi, Provinsi, Sulawesi belum Tenggara. bicara Muna, Dan dan segala ada macam. juga calon-calon lain yang di luar daripada provinsi Sulawesi Tenggara Iya. tentunya. Karena negara Kesatuan Republik Indonesia ini siapapun Bisa. boleh Ya. calon Calon. ya. Nggak apa. Iya. Tapi Iya. kan kita mau bicara tentang persoalan Cape Town. Iya, Cape Itulah Town. mungkin saya ke situ. Ya. Saya mau sampaikan bahwa apa orang Buton itu. Tapi kan kalau 55 ini bertarung 55,
satu cadangan ini, kita dapat apa? Iya, kita dapat apa? Tentu Ini suara akan terbagi-bagi tentunya. Ini yang saya bilang, menurut saya harus ada persatuan politik. Ada persatuan. Ya. Kalau kita mau serius, kalau kita mau serius mengurus Kepton ini harus betul-betul kita jagokan siapa di antara 5 kandidat ini. Dari 5 kandidat ini. Ya, siapa yang dijagokan kan ya. Nggak boleh ada yang main belakang. Tidak ada yang boleh main belakang. Iya, nggak ada yang. Kita offer, kita buka. Kita buka semua ya. Semua sampai sekarang itu mengerti tentang politik. Demi Kepton. Demi Kepton. Nah, karena Kepton ini harga diri orang Buton. Ya. Jangan kemudian kita mau jadi gubernur, kemudian Kepton ini menjadi semacam jualan politik. Saya sebagai masyarakat nggak setuju. Gitu. Kok yang kita harapkan sekarang adalah bagaimana Kepton ini dia lahir adalah mempersatukan dulu para politisi kita, ya, untuk memperjuangkan maju ke 01 Sulawesi Tenggara atau 01 ya, Sulawesi Tenggara ya. Untuk kemudian bersama-sama kembali memperjuangkan Kepton. Saya kira itu luar biasa Pak Darmin. Kalau tidak kita agak sulit. Saya sendiri Pak selalu ini berpikir secara pribadi Pak. Pasca Bang Ali Maji ini siapa? Orang Buton. Yang harus tampil sebagai gubernur. Karena saya sebagai pribadi mengkhawatirkan ketika 2023 ini Kepton belum lahir, belum mampu kita perjuangkan, itu saya khawatir Kepton ini tinggal kenangan. Kalau orang lain saya mohon maafin. Tapi begini Pak Darmin, semoga saja Kepton ini lahir masih masa Ali Mazi. Karena Ali Mazi ini kita kenal betul bahwa dia adalah ahli waris dari pahlawan nasional Lopu Taiko, yang hari ini disandang oleh beliau sebagai seorang ahli waris pejuang atau pahlawan nasional kita, Lopu Taiko. Tentunya juga dia punya semangat, dia punya spirit bagaimana kemudian janji yang dia telurkan di dalam kampanye-kampanye beliau itu bisa menghasilkan sebuah kenyataan. Dia sesuai dengan jargon beliau, saya beri bukti, bukan janji. Saya kira ini adalah merupakan tantangan dan sebuah tantangan yang betul-betul yang harus kemudian dijawab oleh Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Ali Mazi sebagai ahli waris daripada pahlawan Lopu Taiko, Sultan Himayatuddin. Saya kira Pak Darmin, apa yang tadi Bapak paparkan tentang kandidat-kandidat kita, yang mana ada 5 kandidat kita hari ini yang sudah disebutkan oleh Pak Darmin, itu ada yang mulai dari yang tua dulu, ada Pak Safi Kahar, ada Pak Amirul Tamim, ada Pak Hugua, ada Samsu Umar Abdul Samiun, dan ada alternatif yang kita tunggu-tunggu. Tadi jawabannya itu sudah terungkap, yaitu Bapak Abdul Sajib Tamrin. Iya. Jadi AS Tamrin, Abdul Sajib Tamrin ya namanya. Doktor AS Tamrin. Beliau juga digadang-gadang yang kemudian oleh beberapa masyarakat untuk maju sebagai calon-calon yang akan bertaruh di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 nanti. Mudah-mudahan saja dari kelima kandidat yang ada di Kepton ini bisa menemukan satu rumusan yang mana kemudian kita sebagai daerah kepulauan yang kemudian bersatu untuk mengeluarkan satu kandidat, sehingga kemudian kita mampu memenangkan perjuangan di dalam Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan tentunya harapan kita tentunya setelah menjadi 01 daripada Provinsi Sulawesi Tenggara, kami ingin kita semua rakyat Kepton ingin melanjutkan apa yang sementara ini diperjuangkan oleh ahli waris daripada pahlawan nasional Indonesia, yaitu Lopu Taiko, Bapak Ali Mazi, yang sementara ini melahirkan SK 354 yang akan memperjuangkan Provinsi Kepulauan Buton, pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan saja ini bisa kita aminkan bersama. Amin. Ya, semoga saja Provinsi Kepulauan Buton sesuai dengan target
atau prediksi Pak Tarmin tadi bahwa tahun 2023 bahwa Kepton ini harus mekar atau sebelum Bapak Ali Maji Gubernur Sulawesi Tenggara orang Buton lepas dari jabatan. atau ya, Ya. betul. Itu yang terpenting, Pak. Ya, jadi kita inginkan adalah sebelum Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara berakhir menjadi gubernur, Ya. dia sudah bisa menghasilkan sebuah provinsi baru Ya. yang namanya Kepton. Kepton. Dan saya tetap ingat dengan dengan ungkapan Pak Tamrin tadi bahwa politisi kita, partai politik yang ada di cakupan Kepton ini harus segera mungkin Ya. melakukan sebuah pernyataan sikap, Ya. membuat pernyataan sikap bahwa tidak ikut pemilu, tapi menginginkan sebuah pemekaran. Saya kira ini luar biasa sekali. Pemirsa Koja-Koja di channel Naba malam ini cukup panjang. Saya Yang kita sebelum kupas. tutup, Sebelum kita Ya. tutup, saya ingin ada closing statement dari Pak Tamrin, pengamat politik kita yang ada di Kepulauan Buton. Saya kira Pak Tamrin silakan. ya. Karena kita bicara politik, maka 2004 sangat dekat. Ya. 2024. 2024 sangat dekat. Orang bilang jauh, saya bilang sudah dekat. Ini sumber air ini sudah dekat. Sumber air sudah dekat. Sumber air sudah dekat. Sudah dekat. Ya. Jadi kita harus punya strategis politik bagi orang Buton untuk bagaimana memenangkan pertarungan kembali. Ya, ya, ya. Saya kembali, Pak, itu untuk di Buton. Tapi kan di luar Buton ini masih banyak, Pak, calon-calon yang seperti Bapak katakan tadi bahwa Ya. semua warga negara punya hak untuk mencalonkan diri Betul sekali. sebagai gubernur di Sulawesi Tenggara. Namun saya sebagai masyarakat Buton sangat mengkhawatirkan kalau Kepton tidak lahir pada di tangan, saya bisa katakan di tangan Pak Ali Maji yang kita banggakan hari ini sebagai gubernur orang Buton, gubernur Sulawesi Tenggara yang dipimpin yang ada pada orang Buton. Karena di sana ada Pak Ridwan mungkin yang ingin calon. Itu yang tadi Abah bilang dalam SK ini beliau masuk juga. Ya. Ya kan? Itu sebagai mungkin saja akan mencalonkan diri juga sebagai gubernur. Oh, iya, iya, iya. Karena beliau sebagai ketua partai politik di Sulawesi Tenggara. Yang mana juga kalau Abah tadi ngomong awal bahwa masih beliau masih Ya, banyak. mungkin itu ungkapan yang kemudian kita sebutkan tadi bahwa ini ada penumpang gelap. Mungkin ya. Mungkin seperti itu. Ya, silakan. Yang kedua, ada juga kemarin yang terpasang ini, saya lihat ini ada poster ini Pak ASR ya, Ya, yang mantan Andi Sumangaruke. Ya. Ya, beliau juga sudah mendapat gelar Laude Laude dari ini beberapa waktu lalu. Lembaga Ya. Kebudayaan. Betul. Ini juga bisa kita katakan itu. Saya lagi-lagi ingin katakan bahwa motivasi mereka untuk masuk ke sini. Kalau kita ini dari toko-toko 5 tadi tidak ada yang kita mau, karena pasti dalam tanda kutip kalau saya selama ini mengamati belum satunya 5 toko ini masih saling gigit menggigit ini. Oh, iya, iya. Mungkin juga kita orang Buton atau orang putih pakai ilmu kepiting ini. Tarik menarik ini. Cubit-cubit, ya? Ya, tarik ini. Iya, iya. Kepiting itu Pak kalau saya, Bincik-binciki. kalau saya orang kampung, kalau selalu saya menyuluh Pak. Kalau orang Ambon dalam keluarga saya dia bilang katanya belobe itu kalau ada kepiting 1 ekor di dalam itu tidak mungkin berusaha lari. Tapi kalau sudah 5 ekor atau banyak, ini sudah mau tarik ini. Iya, iya. Maka tidak ada yang berhasil. Iya, tidak ada yang berhasil. Ya. Maka untuk kekhawatiran kita ini lebih panjang, untuk membunuh atau menghilangkan kekhawatiran kita, maka perlu kita tampilkan sosok orang Buton yang lebih hebat daripada mungkin saya katakan lebih hebat, bukan lebih hebat, tapi mungkin yang bisa dijual lebih tinggi untuk mematikan para elit yang lain untuk maju di Kepton. Saya pikir Pak Balil itu kalau kita mampu, karena begini hitungan politik saya Pak, kan pemilihan 55 kan habis legislatif. Ya. Habis legislatif kemudian presiden. Iya, Presiden. Baru pemilihan kepala daerah. Betul. Dalam waktu yang sama memang waktu Dalam waktu ya, 2024 ya. Maka saya yakin Pak Bahlil ini kalau memang Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, Bahlil ini mau kemana gitu? Iya, iya, iya. Mau kemana dia? Betul. Apakah dia mau melanjut bertarung di pusat sebagai menteri? Saya pikir agak sulit karena yang mengambil dia sebagai menteri hari ini Pak Jokowi. Pak Jokowi secara hak prerogatif beliau, Iya. bukan dari partai politik. Iya, iya, betul. Gitu Pak.
Jadi saya pikir untuk melawan tokoh-tokoh dari luar ini sebagai orang Buton, saya kalau kita bisa meyakinkan semua orang, Pak Lilin yang kita ngambil pulang. Kalau memang kemudian kita tidak masuk, kita tidak dihitung dalam dunia politik untuk 2024, karena saya khawatir, saya katakan tadi Pak, ini saya mohon maaf terhadap kita kembali. Pak Safei sudah tidak jadi ketua partai, kan? Pak Amirul sudah tidak, Umat juga sudah tidak. Tinggal Pak Istamrin satu-satunya. Pak Hugua juga sekarang sudah tidak jadi ketua partai. Ini kan susah untuk mendapatkan pintu partai politik untuk maju. Ya. Sementara dasarnya untuk menjadi calon di atas kertas agak susah sulit bagi orang-orang yang tidak mempunyai partai. Nah, itu. Untuk itu maka lalu kemudian mungkin untuk melawan kandidat dari luar Buton, ya kita hadirkan sosok Pak Halil. Baik. Iya, itu kalau bagi saya untuk bisa menyaingi persatuan, sehingga Kepton ini mungkin ini kan semua kan kita bicara kekhawatiran. Iya. Tapi mudah-mudahan kita sebagai orang Buton berdoa sebelum berakhirnya Bang Ali Mazi ini sebagai gubernur, Kepton ini sudah harus mekar. Luar biasa. Terakhir saya minta supaya kita tetap mengatakan bahwa kepada Republik kita tidak butuh pemilu, tapi kita butuh pemekaran sebelum pemilu datang 2024. Terima kasih Pak Tarmin. Ya. Saya teringat Pak Tamrin karena tadi kita ungkap ada 5 kandidat. Maka saya teringat Pak Tamrin dan saya teringat dengan 5 kandidat, berarti ada polima di dalamnya. Ya. Tapi karena tadi Bapak juga bicara mengenai kepiting, iya. Kalau kepiting itu sudah kita tarik satu, dia baku cubit-cubit, Pak. Binci-binciki. Ya, binci-binciki. Jadi baku cubit-cubit sehingga baku tarikan dan tidak ada yang berhasil. Jadi kita perlu ada persatuan untuk menghasilkan satu kandidat yang betul-betul mumpuni di dalam perjuangan ke depan, yaitu untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Amin. Ya, dan yang terakhir tadi menyinggung masalah kandidat kita, ada kemudian tadi Pak Tamrin kita sudah anggap sebagai kuda hitam, tapi ternyata ada yang lebih hitam atau lebih berkuda dia. Beliau adalah menteri yang sekarang menjabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu Bapak Bahlil Lahadiah. Nah, beliau juga kemungkinan saja setelah masa Jokowi ini, beliau bisa saja pulang ke Buton. Ya, yang boleh dikata orang Papua tidak. Ya, di Papua otonom khusus Pak. Tidak mungkin orang Buton bisa mencalonkan diri di sana. Tapi orang Papua tidak mengatakan bahwa dia orang Buton. Dia adalah orang Papua. Orang Buton sendiri. Dia kan Buton perantau. Orang Buton sendiri tetap mengakui bahwa Pak Bahlil adalah orang Buton. Ya, buktinya di hari ulang tahun Republik Indonesia ini beliau pakai baju Buton ya. Itu yang Alhamdulillah. Baik pemirsa Koja TV, Koja channel Naba. Cukup acara kita hari ini atau malam ini kita akhiri. Sampai jumpa lagi di Koja berikutnya dengan tema yang tentunya agak berbeda, dan di samping kita akan membahas masalah budaya, masalah politis, dan masalah hukum, kita juga akan membahas masalah-masalah lain yang tentunya bisa menghadirkan informasi kepada Anda semua. Koja channel Naba hanya mampu menyiarkan, menyampaikan informasi-informasi. Kalianlah pemirsa yang dapat menilai itu semua. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan Republik Indonesia.